Elisa sangat ingin sekali bertemu kalian secara langsung ya. Kita selama ini di rumah, melakukan semuanya di rumah, tapi nggak apa-apa. Ada waktunya nanti Bu Elisa bertemu dengan kalian, oke? Dimanapun kita berada, kita mau tetap sungguh-sungguh beribadah, devosi, berdoa, memuji Tuhan. Kali ini kita masih tetap ya secara online, oke? Anak-anak siap kan? Mau dengar firman Tuhan? Sebelumnya kita memuji Tuhan. Lagu tentang tambah hari, tambah cinta Yesus. Bagaimana caranya supaya tambah hari kita tambah cinta Yesus? Rajin berdoa, rajin memuji Tuhan, rajin belajar firman Tuhan, dan selalu ingat Tuhan dimanapun berada. Tambah hari kita pasti tambah cinta Yesus. Yuk kita naikkan pujian ini. Yang belum tahu, belajar ya. Yang sudah tahu, nyanyi dengan semangat, supaya Tuhan senang mendengar pujian kita. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Dan makin setia kepada Tuhan. Oke, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, seperti lagu kami mau tambah hari, tambah cinta Tuhan. Untuk itu tolong kami ya Tuhan, selalu ingat Tuhan, selalu berbicara dengan Tuhan, dan rajin belajar firman Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini tentang keputusan penuh hikmat. Ini adalah Salomo. Ia menjadi raja menggantikan ayahnya Raja Daud. Satu kali ketika ia tidur, ia bermimpi. Tuhan bertanya kepadanya tentang apa yang dimintanya. Salomo berkata bahwa ia meminta hikmat. Karena Salomo meminta hikmat, maka Tuhan menambahkan kekayaan, kemuliaan, dan Salomo hikmatnya terkenal sampai kemana-mana. Dalam kehidupan Raja Salomo, ada satu kisah yang menunjukkan betapa luar biasa hikmat Raja Salomo. Begini ceritanya. Ada dua orang ibu yang bertengkar. Kedua ibu ini sama-sama punya bayi. Tapi waktu bangun pagi, mereka melihat salah satu bayi sudah meninggal dunia. Lalu mereka sama-sama mengakui bahwa yang meninggal itu bukan anak mereka. Sama-sama mengakui bahwa yang hidup itu adalah milik mereka. Kira-kira bagaimana ya untuk mengetahui sebenarnya bayi yang masih hidup itu punya ibu yang mana?
Lalu Raja Salomo memanggil pengawal dan menyuruh membelah dua bayi yang hidup itu, dibagi setengah-setengah kepada kedua ibu itu. Ternyata ibu yang satu berkata, "Setuju Raja Salomo, bagi dua saja bayinya supaya adil. Setengah untukku, setengah untuk dia. Jadi tidak ada yang dapat bayi yang hidup itu." Tapi ibu yang satu berkata, "Raja, jangan bunuh bayi itu. Kasihan bayi itu. Biarkanlah bayi itu hidup dan berikan saja kepada ibu itu bayi yang hidup itu daripada ia mati." Pada saat itu juga Raja Salomo tahu siapakah pemilik bayi itu. Ibu yang tidak ingin bayi itu mati, dialah pemilik bayi itu yang sebenarnya. Anak-anak, begitulah kalau punya hikmat. Hikmat itu membuat kita tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak baik. Dan kalau kita punya hikmat, kita bisa mengambil keputusan yang tepat, keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita berhikmat? Tentu saja hikmat itu hanya bisa didapat kalau kita memintanya kepada Tuhan. Bagaimana caranya supaya Tuhan memberikan hikmat? Tentu saja harus jadi anak Tuhan, harus menjadi anak Tuhan yang rajin belajar firman Tuhan. Karena dengan cara percaya Tuhan, belajar firman Tuhanlah kita bisa mendapatkan hikmat yang dari Tuhan. Dan ketika kita menghidupi firman Tuhan, maka kita itu adalah orang yang melakukan hikmat. Kita itu adalah orang yang bertindak dengan hikmat Tuhan. Dengan hikmat, maka hidup kita, keputusan-keputusan kita, keputusan-keputusan yang baik. Dengan hikmat, anak-anak bisa menentukan mana yang lebih baik, mau belajar atau malas-malasan, mau mengasihi teman yang ini atau yang itu. Kalau kita berhikmat, pasti kita belajar sungguh-sungguh. Kalau kita berhikmat, pasti kita siap mau menerima teman yang manapun juga. Selamat jadi anak yang berhikmat. Tuhan Yesus memberkati.